Hai, selamat datang kembali di channel Window Fantasy. Kali ini saya akan melanjutkan cerita fanfiction Jongkook yang berjudul The Bodyguard. Semua cerita berbentuk fiksi ya, yang artinya tidak nyata. Jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih, happy reading! Gadis cantik bernama Wang Yan baru saja menjemput kesadarannya dan langsung meneriakkan sebuah nama. Sontak itu membuat seorang pria yang sudah menjaganya sepanjang malam begitu kaget dan juga khawatir. 사랑할 그 사람 먼 발치에 서서 날 기다리고 있는 그대가 바로 내 사랑. Sepertinya sudah, Yan mulai menangis. Ia kembali merasakan begitu kehilangan sosok yang sentiasa ada untuknya. Ini sudah tak ada lagi canda tawa dan juga senyuman yang selalu mengisi hari-harinya. Ia merasakan sangat hampa dan juga kekosongan di dalam hatinya. Yan yang masih saja larut dengan kesedihannya tentu saja membuat Suga sedikit frustasi. Ia berusaha menenangkan dan juga membuat Yan agar mau berbagi sedikit kesedihannya. Yan begitu kesal mendengar penuturan dari Suga. Mengapa orang yang notabene sudah dianggap keluarga sedikit pun tidak menunjukkan kesedihan di wajahnya, padahal baru saja kehilangan salah satu anggota keluarga. Yan diam terpaku. Ternyata orang yang ditangisinya malah sedang melahap menikmati makanannya. Sungguh memalukan. Tak tahu mau diletak di mana mukanya, apalagi di hadapan Suga. Pasti setelah ini ia akan menjadi bahan ledekannya terus. Yan masih setia dengan kebisuannya. Pikirannya masih berkecambuk melihat kenyataan yang ada di depan mata. Ditambah orang yang berhasil memporak-porandakan suasana hatinya malah sedang santai seperti tidak terjadi apa-apa. Yan pun melompat ke atas perangkar dan langsung menarik serta mengacak-acak rambutnya Jongkook.
karena terlalu kesal melihatnya, sehingga membuat sang empu berteriak kesakitan. Jungkook berusaha melepaskan diri dan menjauhkan tangan Yeon dari rambutnya. Hingga saat kata maaf diucapkan Jungkook, barulah Yeon menghentikan dan juga langsung memeluk tubuhnya. Sebuah kecupan hangat ia berikan di kening Yeon. Ini kali pertama ia melakukan hal seperti ini terhadap sang gadis. Karena selama ini ia memiliki rasa takut dan juga khawatir untuk melakukannya. Takut ada penolakan dan juga khawatir kalau hubungan mereka akan sedikit merenggang. Tapi saat ia melihat reaksinya, ia sedikit lega, bahkan membuatnya semakin berani. Kini pandangannya mulai tertuju pada bibir ranum sang gadis yang terlihat begitu menggoda, seakan memerintahnya untuk segera dilahap. Sambil mengusap lembut benda kenal itu, ia berbisik tepat di telinga Yeon. Jungkook pun hanya memberikan sebuah kecupan singkat sebagai tanda permulaan, karena ingin menetralkan degupan jantung yang seakan ingin berpendapat hukum. Sedangkan Yeon merasa sedikit kesal karena ia ingin merasakan lebih lama lagi, bukan kecupan sesingkat ini. Jungkook sedikit tersenyum saat ia melihat Yeon mulai menggigit bibirnya sendiri, seakan mengerti apa yang diinginkan sang gadis. Lantas, ia pun kembali menyatukan pagitan mereka, mengesap, bahkan memberi sedikit lembatan lembut di sana. Ini hanya suara kecapan dan kecupan saja yang terdengar begitu dominan di dalam ruangan tersebut. Bahkan, tak satu pun di antara mereka yang ingin mengakhiri atau menyudahinya. Hingga saat suara berat dari seseorang yang baru saja memasuki ruangan tersebut mampu membuat kedua insan tersebut seketika menghentikan aktivitasnya dan juga kaget dalam waktu bersamaan. Yeon pun mendorong kuat tubuh Jungkook agar segera menjauh darinya. Lantas, ia mengambil posisi berdiri samping berangkat. Sedangkan Jungkook, ia terjatuh ke lantai akibat ulah Yeon dan mengakibatkan pinggang dan terasa begitu sakit. Layaknya seorang pencuri yang tertangkap basah, mereka berdua tidak ada yang berani memandangi, apalagi menjawab penuturan dari Suga. Mereka hanya menundukkan kepala dan masih setia di posisi yang sama.
Jungkook seakan memberi kode mata kepada Yeon, seakan meminta dia untuk menolak ajakan dari Suga, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Tetapi tidak seperti yang diharapkan. Yeon malah menerima ajakan Suga dan membuat Jungkook menjadi 4G. Yeon mulai meramat ujung jarinya. Tak lupa, kedua telapak tangannya yang sudah begitu dingin juga basah. Kini ia begitu gugup dan juga takut berduaan bersama Suga. Suga yang menyadarinya pun akhirnya membuka suara. Hati Yeon seketika menghangat mendengar penuturan dari sang opa. Ternyata ia tak seperti yang dibayangkan. Kalau sebelumnya ia seperti orang kehabisan oksigen, kini ia bisa bernapas lega, bahkan sangat lega. Sedangkan di dalam mobil Jimin dan Taehyung, Jungkook begitu gelisah. Seakan laju mobil yang terlihat normal terasa berjalan seperti siput, lambat sekali. Pikirannya hanya tertuju kepada Yeon, apalagi setelah mendengar penuturan dari dua sahabatnya, membuat hatinya semakin betapa gelisah, bahkan berkali-kali lipat. 감추려 해도 어쩔 수 없는 걸 멈추려 해도 그럴 수 없는 걸 하루 종일 가득해져버린 너를 이제 멈출 수 없는 걸 my God cause you are my God. Sesampainya di pekarangan mansion, Jungkook buru-buru keluar dari mobil. Ia ingin sesegera mungkin menghampiri sang gadis. Tapi setelah ia keluar, ia dipaparkan dengan pemandangan yang membuat hatinya terasa sakit. Ia pun mengurungkan niatnya dan segera masuk ke dalam mansion. 지도가에 빠졌어 귀찮아졌어 너 아닌 일들은 시시해졌어 너 아닌 사람이 대체 내게 무슨 짓을 했어. Yeon hanya bisa pasrah mengikuti saran sang opa, walaupun ada sedikit kekhawatiran kalau Jungkook malah tidak tertarik lagi padanya. Bukannya makin dekat, malah semakin menjauh. Saat makan malam bersama, lagi-lagi suka memberikan perlakuan manis kepada Yeon. Tentu saja, kekhawatiran Yeon yang awalnya di level waspada, kini meningkat menjadi level siaga. Ia pun semakin harap-harap cemas melihat perubahan sorot mata Jungkook yang terlihat begitu tajam.
Dan sekarang, saat mereka sedang fokus mendengarkan arahan dari kakak tertua, laki-laki Suga melontarkan panggilan yang terlewat sialan bagi YN. YN sudah tak tahu lagi bagaimana cara mengikuti saran sang opa. Sedangkan Jongkook yang mendengar sudah merasa sangat jengah dan sudah tidak tertarik lagi mendengarkan arahan dari sang kakak. Lantas, ia pun segera meninggalkan ruangan tersebut begitu saja. Saat melalui sebuah lorong, tiba-tiba ada sebuah tangan menarik YN dan membawanya masuk ke dalam ruangannya. YN yang terkejut pun ingin berteriak, tetapi tangan itu lebih dulu memeluknya. 사랑해.